Bapak Ibu yang kami hormati, untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Pemulai, dilanjutkan dengan paparan Kepala SMP 3 Saudara Bogor, evaluasi berkas pengarahan dan diakhiri dengan penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan instrumen, itu kita sifatnya hanya cross check saja, sesuai dengan apa yang penjenengan tulis, apa yang penjenengan kerjakan, gitu ya. Saya tanya secara umum saja dulu. Apakah dari 41 poin yang ada di 41 ya? 41 poin ya. 41 poin di sini sudah ada semua. Insya Allah. Akronim dari PKKS, maka seolah-olah yang saya nilai Bu Yusra, pribadi Bu Yusra. Hanya saja karena dengan itu bagian yang tidak terpisahkan dari Bu Yusra, sehingga berakibat pada kondisi yang memang dikehendaki bersama-sama. Ngerti ya? Ya, jadi sudah dipahami ya maksud dari tujuan PKKS itu sendiri ya. Di sini saya hanya memotret 3 dari 5 kompetensi kepala sekolah. 3 dari 5. Ada kompetensi personal dan sosial, itu jelas saya tidak dalam hitungan itu, tapi saya yakin Bu Yusra telah melakukan yang terbaik. Kita ajari benar kritisnya, dan di situ ada pembelajaran di luar kelas. Harapannya dia benar-benar PBL yang sekarang namanya PBL, Problem Based Learning. Harapannya itu disetarkan dengan HOT, High Order Thinking Skill. Jadi proses pemecahan masalah yang ke arah realistik konteks sekolah yang ada. Keterampilan berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Ini alhamdulillah ada kerjasama dengan IAIN dan mereka pengen ngajar di kelas. Bu, saya mau ngajar bikin ekobrik, silahkan. Itu salah satu adalah keterampilan kreatif. Yang berikutnya ini anak-anak diajari untuk membuat jus, dan yang di bawah itu adalah tugas yang sekarang lagi marak dengan P5-nya, bangunlah jiwa raganya. Mereka disuruh untuk membuat kreativitas model senam irama, ya. Oke. Ekspresi diri. Nah, ekspresi diri ini bisa kita wujudkan dalam kegiatan yang beragam. Ini ada anak tarik tambang, ini adalah tari Singo Barok Sekar Mudo. Singo Barok Sekar Mudo dari Wetan Kali. Ini salah satu ekspresi diri anak kami yang menyatu dengan masyarakat. Dan itu adalah Pak Randi bersama anak-anak menata menara di Sungai Rahtau. Dan yang atas adalah kegiatan pramuka. Berikutnya ini meskipun kita tidak menang, tetapi anak-anak mampu mengekspresikan diri dalam perlombaan, baik itu puisi, mocopot ataupun pidato basa Jawa, ya. Meskipun belum bisa berhasil, tapi itu sudah menunjukkan mereka mampu berekspresi diri di lingkup kabupaten. Oke. Ada 1, 2 dari Bapak Ibu yang coba memberikan konklusi secara umum bagaimana kekuatan manajerial yang ada pada Bu Yusra.
ini tidak maju karena Bu Yusra ada, jadi nggak apa-apa. Tidak membuding loh ya, ini nggak membuding, tapi pengakuan. Bu Yusra jangan dimarahi kalau ada sesuatu. Oh tidak, tenang, saya tidak pernah marah ya. Monggo. Tapi karena hubungan interpersonal sudah baik, begitu juga kan kadang pakai gitu ya. Ini pakai apa? Saya merasa Bu Yusra bayi tegas pengertian kepada anak buah. Saya merasa ketika Yus datang ke sini memang tersentuh sekali dan keinginannya selalu ingin terpenuhi dan ingin tahu apa yang terjadi di sini, terus kemudian ya kepengennya tuh terus gimana ya langsung dilaksanakan. Dan saya tidak merasa terpaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bu Yus. Karena di sini saya sebagai Satgas banyak pengarang dari Bu Yus, dan saya itu merasa senang melakukannya. Yang pertama itu Bu Yus ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya ini Pak Yanto terkait dengan Bu Yus, ini beliau memiliki karakter yang sangat luar biasa menurut saya, karena berada di daerah atas, tapi beliaunya ini kalau berangkat ini tidak pernah telat, satu kali pun itu tidak pernah telat, bahkan 6:30 itu sudah sampai. Beliau bercerita selama beliau menjadi kurikulum guru di SMP 2 Undaan selalu mengerjakan di jam kerjanya. Itu yang saya sangat apresiasi. Ternyata beliau tunjukkan konsisten dengan ucapannya beliau. Beliau itu sangat tepat waktu. Dulu pertama-tama kalau ada lebih dari jam 2 langsung diminta untuk pulang. Nah itu beliau. Jadi kerja seefektif mungkin, seefisien mungkin pada jamnya. Itu yang saya lihat dari Bu Yus. Dan beliau juga memberikan contoh dengan datang tepat, pulang juga tepat. Yusra memperlakukan seolah-olah peraturan ya. Saya mulainya ya mulai ya. Orang sama bareng-bareng. Tapi tuntas sebelumnya. Satu, program inovatif. Dua, kerja keras dan semangat pantang menyerah. Tiga, kinerja yang efektif dan efisien. Empat, berpikir alternatif pemecahan masalah. Dan yang kelima itu produktif dan jasa. Nah, baru yang nomor 5 kok ini ya kelihatan kayak kewirausahaan yang Bapak Ibu dalam bayangannya kayak gitu. Berikutnya kita lihat contoh. Nah inilah, ini salah satu contoh kewirausahaan. Karena apa? Program inovatif. Lah kok sampah nih kono gila tuh cedak nih anak-anak main voli sampahnya. Aku nggak suka Pak. Tuh kita bikin Pak sampah. Terus yang berikutnya gazebo kok ambruk ya wis rayapen, kita buat gazebo yang baru. Pagar, anak ada yang jatuh. Pemecahan masalahnya apa? Lah kalau nggak ditutup ya anak pada nongkrong di situ. Kita buat pemecahan masalah, minta Pak pagar. Lah wong ada barang-barang besi-besi di belakang nganggur, kenapa kita harus beli baru yang dananya sampai 2 juta? Mending kita beli banyak aja, besi-besinya kita modifikasi. Nah ini ada contoh program kewirausahaan. Berikutnya lagi, nah ini kewirausahaan tadi, semangat kerja keras pantang menyerah. Terima kasih teman-teman. Ini adalah tim Abioso kita. Jadi dari sekolah 7:30 sampai Abioso jam 10, 2,5 jam kita menapaki Abioso, tapi ternyata turun cuma 1 jam. Dengan tetap mencermati potensi yang ada. Seperti saya sangat apresiatif ketika ada sisa-sisa kecil dimanfaatkan untuk agar lebih bermanfaat. Prinsipnya gini Bapak Ibu, sesuatu yang benar bermanfaat atau kurang bermanfaatkan dengan pemikiran yang inovatif itu lebih bermanfaat, itu sebenarnya meskipun sangat sederhana. Itu yang penting. Terima kasih teman-teman dari PR untuk kita ya. Tahun depan mari kita lihat apa yang bisa kita ulik lagi dalam bidang kewirausahaannya. Oke, ini adalah yang terakhir. Jadi kompetensi kepala sekolah yang dinilai dalam PKKS adalah
kompetensi supervisi. Nah, ini adalah program supervisi. Sebelum kita melakukan pada observasi pelaksanaan itu harus ada pra-observasi kita lakukan secara personal di kantor, tapi juga boleh sebelumnya pernah kita lakukan secara nanti tidak lanjut hasil supervisi bisa kita lakukan kayak gini, habis ngajar langsung saya. Jadi teman-teman semua yang namanya tidak lanjut supervisi itu bisa kita lakukan dengan 3 cara: pembinaan langsung, pembinaan tidak langsung, dan pembinaan situasional. Itu yang saya peroleh dari materi di kelas CKS terbaru sesuai kurikulum Merdeka. Nah ini setelah ngajar langsung saya panggil berdua hasil supervisinya seperti apa, kekurangan-kekurangan yang dimiliki atau kelebihan yang bisa diteruskan dalam pembelajaran berikutnya. Dokumen yang ada di sini atau di instrumen apapun yang sudah dikasih siapapun nanti pengawasnya, misalnya siapapun yang akan menjadi supervisor, itu tolong dipenuhi sesuai dengan apa yang diminta, urut ya, diurutkan. Katakanlah tadi tentang dokumen manajerial, sebisa mungkin majelis juga ngerti paham. Oh, dokumen manajerial itu poin 1 sampai 30 itu publik sifatnya. Ya, yang setiap orang bisa membacanya, menginterpretasikannya sampai pada taraf menerjemahnya, ya, sampai pada kondisi yang paling jauh yaitu menganalisisnya. Nanti nih Bapak Ibu, oke, saya mau cek satu aja, tapi camat aja, random aja, oke, tidak urusan satu ya. Dokumen-dokumen ini kita datangani dengan Oh, yang asli dibawa Pak Wahyu. yang sih bawa